Aku termenung di bawah mentari. Dan dalam surat Ali Imran ayat 92 ya, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu tidak akan mendapat nilai kebaikan sebelum menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Setelah turun ayat ini, para sahabat Nabi berlomba-lomba berbuat kebaikan. Misalnya seorang hartawan dari kaum Ansor bernama Talhah datang kepada Rasulullah SAW, kemudian menyerahkan sebidang kebun kurma yang sangat dicintainya untuk dimanfaatkan atau diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menasihatkan agar kebun kurma itu dinafkahkan kepada sanak kerabatnya. Kemudian Talha membagikan kebun kurma itu kepada sanak kerabatnya. Ia memperoleh 2 pahala, yaitu pahala sedekah atau pahala jariyah, dan pahala mempererat hubungan silaturahmi dengan sanak kerabatnya. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijadikan landasan hukum wakaf adalah hadis tentang wakafnya Umar. Secara lengkap hadis itu dapat dikemukakan sebagai berikut, bahwa setelah Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaybar ya, datanglah ia kepada Rasulullah SAW, kemudian dia berkata, "Ya Rasul, saya memperoleh sebidang tanah di Khaybar dan saya belum pernah mendapatkan harta yang lebih daripada tanah di Khaybar itu. Untuk itu saya mohon Rasulullah, saya mohon petunjuknya." Begitu menurut Umar. Kemudian Rasulullah bersabda, "Jika kamu mau, tahanlah tanahmu itu dan sedekahkanlah." Lalu Umar menyedekahkan atau mewakafkan dengan syarat tanah itu tidak boleh dijual atau dihibahkan atau diwariskan. Hasil tanah yang diwakafkan itu disalurkan kepada orang-orang fakir, keluarga dekat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan syiar agama Islam tentunya. Kemudian harta wakaf itu tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain, baik dengan cara diperjualbelikan, diwariskan atau dihibahkan. Tujuan wakaf harus jelas dan termasuk amal kebaikan menurut pandangan Islam. Harta wakaf dapat dikuasakan pengelolaannya kepada pengawas atau nazi, dan ia serta keluarganya itu mempunyai hakikat menikmati harta wakaf sekedarnya, di mana tidak boleh melampaui batas. Harta wakaf bisa berupa tanah atau benda yang tidak bergerak atau lain sebagainya, asalkan tahan lama, tidak habis seketika jika dipergunakan. Pemirsa sekalian, pemberdayaan tanah wakaf secara produktif, sebenarnya tanah wakaf merupakan salah satu potensi ekonomi yang dapat digunakan untuk mengatasi krisis ekonomi dan untuk kesejahteraan umat manusia jika lebih produktif. Dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, lokasi tanah wakaf itu terpencar-pencar. Ada yang tidak jauh dari pusat perekonomian di kota. Masalah transportasi menjadi kendala dalam penggarapan dan pengangkutan hasilnya. Yang kedua, faktor kekurangan dana atau biaya untuk menggarap atau memperdayakan tanah wakaf yang ada. Jadi lebih-lebih jika tanah wakaf itu gersang atau tidak subur ya. Kemudian yang terakhir, masih belum adanya kesempatan para ulama tentang konversi, perubahan atau penukaran tanah wakaf untuk maksud-maksud yang lebih maslahat.
Yang dimaksud dengan wakaf tunai adalah wakaf yang dibayarkan secara tunai. Persoalannya ialah apakah uang itu dapat dijadikan objek wakaf? Ya. Padahal benda yang sah dijadikan wakaf haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu, baik benda itu benda yang bergerak atau benda yang tidak bergerak. Benda wakaf yang sah diwakafkan adalah benda yang ditentukan secara jelas oleh wakifnya. Benda itu menjadi milik sempurna dari wakifnya. Benda itu bernilai dan dapat menerima hukum akad. Benda itu tentunya bermanfaat bagi manusia dalam waktu yang lama. Benda itu bersifat tetap dan tidak lenyap atau habis zatnya jika dipakai. Problemnya yang timbul dari benda yang diwakafkan adalah benda itu harus bersifat tetap dan tahan lama untuk diambil manfaatnya. Oleh karena itu para ulama berpendapat mengenai wakaf benda bergerak atau benda tidak bergerak. Ini muncul perbedaan pendapat antara para ulama. Oleh karena itu mazhab Hanafi berpendapat bahwa pada prinsipnya yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak atau benda yang tahan lama. Tetapi sebagai pengecualian, harta bergerak boleh diwakafkan asalkan berfungsi sebagai berhubungan erat dengan benda tidak bergerak itu atau jenis lain. Harta yang telah disebutkan dalam hadis Nabi seperti senjata, kuda, baju besi, atau benda bergerak yang sudah bisa diwakafkan karena sudah menjadi adat. Mereka berpendapat bahwa sesuatu yang sudah berlaku menurut adat dianggap sederajat dengan harta tetap atau yang biasa diwakafkan menurut adat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pada prinsipnya sah mewakafkan benda bergerak. Dia mengatakan bahwa mewakafkan hewan itu sah jika diketahui dengan zat jelas wujudnya. Siraji mengatakan benda yang sah diwakafkan adalah benda yang tahan lama dan bermanfaat, baik itu benda bergerak atau tidak bergerak. Dari beberapa pendapat para ulama, mazhab di atas dapat disimpulkan bahwa harta yang dapat diwakafkan itu adalah harta tetap maupun tidak tetap, asalkan merupakan aset tetap yang tahan lama. Walaupun bisa rusak secara berangsur-angsur dalam waktu yang lama tentunya, tidak cepat habis dalam waktu tertentu. Benda yang diwakafkan itu bermanfaat, dapat disewakan, yang profitnya digunakan untuk hal-hal yang lebih maslahat atau lebih bermanfaat bagi orang banyak. Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2002 mengeluarkan fatwa yang pada intinya memperbolehkan wakaf uang dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, wakaf uang atau cash wakaf atau wakfa. Kesimpulannya yaitu untuk wakaf produktif, yaitu pemberdayaan tanah wakafnya itu secara produktif. Sebenarnya tanah wakaf merupakan salah satu potensi ekonomi. Jadi ini dimanfaatkan secara produktif untuk mengatasi krisis ekonomi dan dapat berguna untuk mensejahterakan umat manusia tentunya. Dengan pengelolaannya itu secara profesional dan tentunya secara produktif. Dan untuk wakaf tunai itu yaitu dalam wakaf dalam bentuk uang atau yang dibayarkan secara tunai. Orang yang berwakaf memberikan uang secara tunai dan uang itu yang dijadikan sebagai objek wakaf. Oke pemirsa, demikian materi dari kami, tentunya penuh dengan banyak kekurangan karena kami juga masih dalam proses belajar